bagi olahraga kita. Saya kira ini harus didorong. Bonus-bonus berupa misalnya diangkat menjadi PNS, diangkat menjadi honorer, kemudian dibesarkan bonus kepada mereka. Itu bagian dari upaya kita memberikan perhatian kepada atlet kita, agar atlet kita ini punya masa depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali hadir bersama saya Rizal Febri di Dialog PON Papua, di mana di sore hari ini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Diana Arista. Selamat sore Mbak Diana. Selamat sore. Salam olahraga. Salam olahraga. Wah, ternyata di sore hari ini cukup ceria itu ya. Ceria sekali. Karena saya ditemani dua pangeran ini. Kita ditemani sudah hadir di studio bahwasanya salah satu narasumber yang cukup berkompeten di bidangnya, yaitu di bidang olahraga tentunya. Karena di sore hari ini kita akan sedikit mengangkat terkait bagaimana atlet Bondowoso yang sudah Situ Bondo. Maaf, Situ Bondo ya. Situ Bondo yang sudah mulai bangkit gitu ya. Bangkit setelah pandemi. Betul. Melanda. Ya, kalau kita lihat memang paradigma yang memandang ajang olahraga itu banyak sekali. Banyak sekali memandang olahraga itu sebelah mata, gitu kan. Tapi di tahun yang modern ini bagaimana caranya kita agar tidak memandang sebelah mata olahraga yang ada di sekitar kita. Justru dengan olahraga kita akan bisa mengenalkan daerah kita. Dengan olahraga apa? Prestasi olahraga. Dan perkenalan dulu. Ya, ini siapa yang mau dikenalkan ini? Di sore hari ini juga kita sudah di Zoom telepon, kita sudah tersambung bersama Muhammad Ihsan. Beliau adalah pengamat olahraga di Kabupaten Jember. Halo, selamat Pak, selamat sore. Selamat sore, Mas. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik, salam sehat. Salam sehat. Bagaimana kabar di sore hari ini, Mas Ihsan? Alhamdulillah baik. Bung Ihsan, kalau kita lihat di Situbondo capaian prestasinya dari beberapa atlet Situbondo cukup luar biasa nih. Banyak peningkatan yang signifikan. Bagaimana nih pandangan dari kacamata olahraga sebagai pengamat olahraga nih, menurut Bung Ihsan nih? Pekan Olahraga Nasional yang ke-20 ini punya pesan yang multidimensional, karena bukan hanya sekedar soal membangun karakter, sportivitas di kalangan para atlet kita, tetapi lebih dari itu adalah Papua yang dibaca oleh luar sebagai sebuah provinsi yang seringkali terjadi gangguan keamanan yang menimbulkan persepsi soal stabilitas nasional kita di daerah Papua. Itu memberikan pesan damai kepada dunia, dan itu saya kira pesan itu yang mesti kita lihat di dalam rangka untuk melihat PON di Papua. Nah, oleh sebab itu, maka kalau kita mengaca kepada hasil PON yang ke-19 kemarin yang di Bandung 2016, kebetulan saya waktu itu adalah salah seorang dari anggota Komisi E yang itu mitranya adalah KONI, memberikan support yang luar biasa terhadap KONI di dalam rangka untuk memenuhi target Jawa Timur waktu itu. Salah satu pemenuhannya adalah politik kebijakan anggaran yang berpihak untuk memenangkan kontestasi di dalam rangka untuk memperoleh prestasi olahraga yang terbaik. Awal mula kita menargetkan agar prestasi Jawa Timur adalah juara nasional, tetapi hasilnya ternyata pada posisi nomor 2, yang nomor pertama adalah Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Papua waktu itu pada posisi nomor 8 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Betul. Untuk saat ini peluang untuk Jawa Timur sendiri seperti apa, Mas Ihsan? Saya kira besar peluang-peluangnya, tinggal kemudian kebijakan anggarannya itu berpihak atau tidak, karena itu bukan hanya sekedar sumber daya atlet kita, tetapi pembinaan dan anggaran yang berpihak untuk kepentingan pembangunan olahraga kita. Waktu itu kita untuk target nomor 1 saja, itu tidak kurang dari 350 miliar yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi untuk KONI di dalam rangka untuk memenuhi target. Itu pun akhirnya meleset. Jadi target nomor 1 menjadi target nomor 2. Kita ini memperoleh tidak kurang dari 400 medali emas waktu itu, sementara Jawa Barat 500 lebih. Dari medali emas yang diperebutkan tidak kurang dari 756 medali emas waktu itu. Menurut memang waktu itu
Halo, ya? Ya, bagaimana, menurut Bung Iksan ketika meleset itu apa yang yang kurang itu, Mas Iksan? Yang pertama adalah saya kira Jawa Barat diuntungkan sebagai tuan rumah. Itu pertama. Kedua, anggaran Jawa Barat yang dikeluarkan sebagai tuan rumah, itu anggarannya lebih besar dari yang dikeluarkan Jawa Timur. Karena itu berkaitan dengan bonus, berkaitan dengan pembinaan olahraga, berkaitan dengan insentif, berkaitan dengan pembangunan olahraga yang lain-lain. Dan diuntungkan oleh juga psikologi sebagai tuan rumah. Oleh sebab itu saya kira tidak memenuhi target yang dilakukan oleh Jawa Timur itu salah satu karena memang anggaran kita jauh daripada anggaran Jawa Barat. Jawa Barat sampai lebih dari 1 triliun sebagai tuan rumah. Kita hanya 350 miliar waktu itu. Jauh. Kita memang berkompetisi dengan DKI Jakarta pada posisi sebagai runner up waktu itu. Mas Iksan, ini juga apa ada pengaruhnya dengan sinergitas KONI di daerah dan juga di provinsi? Saya kira pembangunan olahraga kita tidak bisa hanya bertumpu kepada semangat primordialitas yang didasarkan pada keinginan daerah untuk berkompetisi satu sama lain. Tetapi pembangunan olahraga kita haruslah bersifat nasional. Karena sesungguhnya pekan olahraga nasional itu lebih kepada upaya kita untuk membangun integrasi nasional kita. Agar ada semangat persatuan dan kesatuan di mana di tengah-tengah pandemi kita berkeinginan untuk meningkatkan integrasi nasional kita. Semangat untuk bersatu, itulah yang pesan yang paling utama di balik sportivitas yang itu jadi pesan lain dari event olahraga nasional kita itu di Papua yang akan datang. Ya, kemudian kalau kita lihat di KONI Jawa Timur mengirimkan sebanyak 543 atlet di PON Papua. Dan kemudian untuk target dari Jawa Timur sendiri itu adalah juara umum. Bagaimana nih? Apakah kira-kira bisa bersaing Jawa Timur itu punya target untuk menjadi juara umum wajar. Karena kita ini provinsi besar. Sumber daya atlet kita juga besar, penduduk kita juga besar. Kemudian daya dukung anggarannya juga besar. Tinggal kemudian apakah Jawa Timur bisa menyisihkan kompetitor utamanya, terutama Jawa Barat dan DKI Jakarta. Itulah posisi yang saling berebutan antara Jawa Barat dan kemudian juga DKI Jakarta. Support anggaran itu sangat menentukan juga untuk memperoleh, terutama yang berkaitan dengan transfer atlet. Seperti yang disampaikan oleh KONI Situbondo tadi. KONI Situbondo tadi bercerita bahwa sebagian atletnya justru diambil oleh daerah lain. Jawa Timur juga mengalami hal yang sama ketika 2016 yang lalu. Ada atlet-atlet kita yang itu berasal dari Jawa Timur yang itu dipakai oleh DKI Jakarta. Dan itu terjadi karena bonus janjinya lebih besar DKI Jakarta. DKI Jakarta medali emas itu 1 miliar, kita hanya 250 juta. Itu yang juga menentukan. Iya. Nggak ada standar nasional gitu ya, Bung Iksan. Artinya itu kan tergantung kemampuan daerah masing-masing. Ya itu justru yang akan memicu hal seperti ini. Betul. Daerah yang yang memang alokasi anggarannya rendah semakin tertindih nih, Bung Iksan. Ya itu karena memang transfer atlet dan kemudian bonus itu juga ikut menentukan karena itu membangun fighting spirit dari atlet kita. Atlet kita ini sekarang yang dipertandingkan di Papua itu cabornya lebih besar dari yang di Bandung kemarin. Kalau di Bandung hanya 44 cabur, kita sekarang 56 cabur. Jadi caburnya lebih banyak hari ini. Bung Iksan, kalau tadi Bung Iksan bilang bahwasanya Papua adalah PON Papua ini memang ada sedikit yang berbeda, yaitu sedikit bisa membuat perdamaian pada dunia begitu ya. Berarti pada PON Papua di tahun ini ada sedikit yang berpengaruh positif untuk anak-anak bangsa kita nih. Begitu, Bung Iksan? Saya kira sangat positif PON yang ada di Papua hari ini. Sebab bukan hanya menjadi event nasional, tetapi sekaligus event yang bisa memberikan suara bagi dunia bahwa Papua damai, Papua kondusif, Papua itu bisa menyelenggarakan event olahraga yang nasional yang itu ditempatkan di daerah yang menurut beberapa sebagian itu tidak aman di beberapa tempat begitu. Yang separatis teroris yang dilakukan oleh Papua Merdeka. Oleh sebab itu ketika
proses pelaksanaan dari PON ini berlaksana dengan baik, itu akan memberikan pesan damai bahwa Papua yang menjadi bagian integral Indonesia ternyata adalah daerah provinsi yang tidak bisa dipilih siapapun yang berkeinginan untuk melakukan provokasi agar ada gerakan-gerakan separatis teroris yang justru berkeinginan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pesan itu yang penting saya kira dari PON sekarang ini. Selain tentu dalam rangka untuk membangun pembangunan olahraga kita harus lihat bahwa olahraga itu dari sisi olahraga profesional, olahraga yang lebih kepada industri olahraga. Dan salah satu menteri kita, Menteri BUMN, itu punya pengalaman yang cukup penting, yang itu bisa menjadi contoh bagi kita betapa dia membangun bisnisnya, salah satunya dengan melakukan akuisisi terhadap olahraga yang ada di Amerika dan di Italia, ketika dikembangkan menjadi industri sepak bola dunia yang justru kemudian saham kepemilikannya punya Erick Thohir, dan itu berarti bahwa olahraga bukan hanya sekedar sarana kompetisi tetapi sekaligus juga sarana bisnis yang menjanjikan, dan itu terbukti sudah dilakukan oleh Pak Erick Thohir ketika beliau itu mengakuisisi beberapa klub olahraga yang ada di Amerika dan di Italia. Ya. Baik, kemudian kalau kita lihat dari olahraga itu sendiri, olahraga bisa membentuk suatu individu, karakter dari setiap anak itu sendiri, kemudian dari sportivitas, kemudian dari kerja kerasnya, kerjasama, dan kemudian kalau kita lihat nih dari sisi kerjasamanya dari KONI Jawa Timur sendiri bagaimana nih dalam menghadapi PON kali ini nih, Bung Ihsan? Apakah memang dari KONI Jawa Timur sudah terlihat solid atau masih kurang solid nih, Bung Ihsan? Karena targetnya memang soal solid juara. Tidak solid, saya kira kan pimpinannya waktu 2016 ya Pak Erlangga, sekarang juga masih tetap ketua KONI-nya Pak Erlangga dan tim-timnya. Dan tentu beliau sebagai seorang yang sudah berpengalaman mengelola KONI, saya kira target itu tidaklah terlalu utopis, bisa jadi menjadi kenyataan. Ini tergantung kepada bagaimana kemampuan dari Jawa Timur bersaing dengan Jawa Barat dan DKI Jakarta yang memperebutkan posisi 1, 2, dan 3 dalam memperoleh juara umum nantinya. Ya, Bung Ihsan, kalau kita lihat adakah kemudian kalau dari karakter dari atletnya sendiri, karena bentuk sportivitas, kerjasama tim, kerjasama dari beberapa KONI yang ada di Jawa Timur itu kan harus membentuk suatu kerucut yang bisa berkembang ke depan, bisa menembus di tingkat go internasional. Dan kemudian kalau dari kacamata olahraga, menurut pandangan Anda nih, sejauh ini untuk atlet di Jawa Timur sendiri, khususnya di beberapa daerah, bagaimana nih bisa merangkak ke go internasional nih? Saya kira hasil Jawa Timur yang 2016 yang peroleh lebih dari 400 medali emas, itu sebetulnya kan sumber daya atlet yang memungkinkan untuk berkompetisi bukan hanya nasional tetapi juga dunia internasional. Walau kita akui bahwa hasil Olimpiade di Tokyo kemarin bahwa posisi Indonesia pada posisi yang masih belum meningkat seperti harapan banyak kalangan. Karena mesti bahwa peningkatan prestasi olahraga di tingkat kabupaten itu mendongkrak bagi peningkatan prestasi olahraga di tingkat provinsi. Peningkatan prestasi olahraga di tingkat provinsi itu akan membawa peningkatan prestasi tingkat nasional. Peningkatan prestasi tingkat nasional itu mestinya kan juga membawa bagi peningkatan prestasi internasional. Nah, itu masih belum mencerminkan cermin yang sesungguhnya. Dan itu disebabkan mungkin barangkali karena upaya kita membangun olahraga kita itu masih bertumpu kepada supporting anggaran dari negara. Masih belum insan-insan olahraga kita, dunia swasta, kemudian masyarakat olahraga di Indonesia, masih belum memberikan support yang
benar-benar sungguhnya, terutama dalam rangka untuk membangun olahraga yang profesional itu. Dan itu saya kira yang harus dikembangkan ke depan menjadi bagian agenda dari pembangunan olahraga kita. Bagaimana olahraga kita ini bisa dikembangkan menjadi olahraga yang profesional, olahraga yang lebih dekati dengan pendekatan yang industrial, sehingga kemudian membangun sinergi yang melibatkan semua kalangan, baik atlet, kemudian KONI, kemudian masyarakat swasta dan semuanya. Baik ya. Ya, seperti kata Bung Iksan tadi. Jadi memang atlet yang untuk melahirkan atlet yang berprestasi itu memang harus dibuat nyaman dulu. Betul. Nyaman banyak sisi. Bisa nyaman dari sisi emosional kita ngemong, bisa nyaman juga dari sisi bonusnya. Betul Bung Iksan ya? Ya, betul. Bung Iksan. Kalau bonusnya kecil ya semangatnya kecil dia. Fighting spiritnya dia rendah akhirnya. Ya itu. Ini sebenarnya permasalahan loh Bung Iksan. Menurut Bung Iksan selaku pengamat tingkat nasional ini sudah ya. Apa kemudian yang harus dilakukan KONI di daerah yang dengan budget yang sangat minim agar atlet kita nggak lari keluar daerah gitu Bung Iksan? Pertama seleksi itu memang harus dilakukan secara menyeluruh dengan publikasi yang merata dari berbagai desa, dusun dan RT/RW dari setiap kabupaten kota. Kalau itu dilakukan dengan seleksi terbuka seperti itu, kemudian tidak ada lagi nepotisme dalam menentukan kelulusan atlet kita, maka saya kira materi atlet kita akan jauh lebih baik. Itu pertama. Yang kedua adalah perhatian dari pemerintah bahwa olahraga itu bagian dari masa depan. Jangan kemudian kita ini memanfaatkan mereka menjadi duta daerah, duta provinsi, duta negara, duta Indonesia di mata dunia internasional, tetapi kemudian nasibnya mereka ketika hidup di ujung pensiun setelah jadi atlet, dia justru hidupnya mengenaskan. Itu karena tidak ada asuransi bagi olahraga kita. Nah, saya kira ini harus didorong. Bonus-bonus berupa misalnya diangkat menjadi PNS, diangkat menjadi honorer, kemudian dibesarkan bonus kepada mereka. Itu bagian dari upaya kita memberikan perhatian kepada atlet kita, agar atlet kita ini punya masa depan yang baik. Sehingga banyak anak-anak muda kita itu punya keinginan untuk menjadi atlet. Jangan kemudian hanya memandang ngapain jadi olahragawan, jadi atlet. Iya, ujung-ujungnya nggak punya duit. Gitu kan. Ujung-ujungnya nggak punya duit ya Bung Iksan. Nah iya itu. Apalagi iming-iming PNS kan masih jadi ini ya keinginan masyarakat ketika diiming-imingi PNS, wah saya pengen jadi PNS. Saya kira bisa dilakukan dengan cara bukan hanya PNS. Kalau PNS kan Pemda dan kemudian dengan instansi pemerintah. Tetapi juga sekaligus misalnya dengan BUMN, BUMD, yang itu jumlahnya lumayan besar mereka. Dan mereka bisa diserap di berbagai sektor itu. Kalau itu dilakukan, saya kira perhatian masyarakat akan terlihat berpihak kepada kepentingan atlet. Dan atlet kita, anak-anak kita banyak materi yang kemudian bisa menjadi atlet yang bisa didambakan gitu. Oke. Kemarin waktu saya liputan ada seleksi Liga 3 Jawa Timur di Kabupaten Situbondo sendiri, Bupati itu di depan puluhan atlet memang berjanji akan mengangkat mereka menjadi tenaga honorer. Nah, saya kira itu bagus, karena sebuah pemimpin yang saya kira cukup punya komitmen dalam rangka membangun olahraga di Situbondo. Baik. Dan tadi catatan katanya Bung Iksan itu jangan nepotisme. Jadi itu salah satu untuk menanamkan jiwa patriotisme ya untuk tetap berada di Situbondo, maksudnya seperti itu Bung Iksan. Biar tidak keluar diambil daerah lain ketika sudah bisa menorehkan. Tinggal bagaimana KONI mengemasnya ini. Tinggal bagaimana KONI juga melakukan lobby-lobby anggaran. Karena apapun, sebagus apapun programnya tanpa budget, kan benar Bung Iksan? Bung Iksan ini yang bilang. Ya, betul. Kalau tanpa fulus repot itu. Ya, tanpa fulus tak akan mulus Bung Iksan. Baik, sepertinya memang waktu sudah beberapa menit lagi. Saya harap ada beberapa menit dari beberapa narasumber yang sudah hadir. Dan kemudian untuk Bung Iksan sendiri, closing statement 3 menit. Monggo Bung Iksan. Dimulai sekarang Bung Iksan. Ini kayak
Indonesian Idol aja ini kalau itu. Ya, jadi biar kita bisa menarik kesimpulan, Bung Iksan. Atau pendengar yang baru mendengarkan, begitu, Bung Iksan. Ya, makasih. Yang pertama saya kira saya secara pribadi mengapresiasi prestasi yang dimiliki oleh Kabupaten Situbondo di bawah kepemimpinan Bupati yang baru, Pak Karna. Seorang bupati pemimpin yang punya keberpihakan di dalam rangka untuk mengembangkan olahraga di Situbondo. Bahkan bukan hanya Situbondo, tetapi juga Pro Jawa Timur. Bahkan bukan hanya Jawa Timur, tetapi juga Indonesia. Apalagi di antara mereka ada yang sampai berprestasi di dunia. Dan saya kira bibit itu tinggal bagaimana caranya dikembangkan dengan baik, dengan cara melakukan pembinaan. Dan salah satu pembinaannya adalah melakukan seleksi, melakukan kompetisi, dan sekaligus juga berupa reward yang memadai, yang layak kepada atlet-atlet yang berprestasi. Pemberian bonus berupa pengangkatan menjadi honorer, itu saya kira sudah bosan. Dan itu saya kira cukup menggiurkan. Dan kalau kita lihat sesungguhnya bahwa sumber daya atlet kita itu banyak. Bukan hanya sekedar melakukan seleksi terbuka, tetapi sekolah-sekolah kita mulai dari SMP, SMA misalnya, yang notabene itu adalah berlimpah dengan atlet. Karena salah satu dalam rangka untuk melakukan rekrutmen ataupun seleksi siswa di tingkat SMP dan SMA, itu kan ada jalur prestasi, dan prestasi itu salah satunya adalah jalur prestasi olahraga salah satunya. Dan itu kemudian KONI melakukan pemetaan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk melihat peta kekuatan prestasi anak-anak kita di SMP dan SMA itu. Kalau itu dilakukan, maka kemudian dilakukan pembinaan, koordinasi, kemudian kepada mereka. Oke. Bung Iksan, terima kasih kebersamaannya dengan RRI. Jangan bosan-bosan kalau diundang lagi, Bung Iksan. Dan pendengar Dialog PON Papua 2021 edisi Senin 27 November 2021 ini dengan topik Atlet Situbondo Bangkit di PON Papua. Betul. Gimana? Kami mohon undur diri. Saya Diana Arista. Saya Rizal Febri. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Tidak lupa olahraga membuat semangat untuk Indonesia. Salam olahraga. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.